di dalam kitab Nurul Yaqin. Ini kitab membahas sirah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini sahabat yang termasuk generasi awal masuk Islam. Dan bapak ibunya itu tidak senang dengan Sa'ad bin Abi Waqqas dengan masuk Islam ini. Akhirnya ibunya ini berupaya bagaimana agar Sa'ad keluar dari Islam. Tidak cukup dengan menekan, memarahi anaknya. Saat itu usia sekitar 17-an tahun Sa'ad ini. Kurang lebih segitulah, 17 atau sampai 19 tahun. Jadi diupayakan supaya keluar dari Islam, supaya keluar dari agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga akhirnya tidak mempan semua itu. Saat tetap mau masuk Islam. Dan akhirnya ibunya ini kemudian melakukan upaya mogok makan. Tidak mau makan. Kata ibunya, engkau pilih ibumu. Ya, kalau engkau nggak keluar dari Islam, ibumu akan mati kelaparan, mati nggak mau makan, sehingga engkau akan dikenal sebagai pembunuh ibunya. Atau engkau keluar dari Islam. Sehari, 2 hari, akhirnya Sa'ad membisikkan ke telinga ibunya, wahai ibu, andai ibu punya 100 nyawa dan keluar satu persatu nyawa itu dari dalam tubuh ibu, demi Allah aku tidak akan meninggalkan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini. Yang akhirnya ibunya ini nyerah, ya, lapar, makan juga akhirnya. Nah, apa yang dikatakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau ini dikenal dengan orang yang pertama kali melepaskan anak panah, pemanah ulung. Beliau dikenal dengan karomah beliau, yakni dikenal dengan mustajab doa beliau. Sehingga di dalam Ihya Ulumuddin itu ketika beliau datang saat usia tua, orang-orang di Mekah itu pada meminta doa. Jadi minta doa itu tidak apa-apa. Ada orang yang sampean anggap ini doanya makbul, minta doa. Oleh Sa'ad bin Abi Waqqas didoakan. Setelah itu ada seorang pemuda bertanya kepada Sa'ad, wahai Sa'ad, wahai paman, engkau ini kan dikenal mustajab doanya. Orang-orang minta hajat engkau doakan supaya hajatnya terkabul. Sementara engkau ini, mata engkau ini nggak bisa melihat lagi, sudah tua. Kenapa engkau tidak berdoa agar Allah mengembalikan penglihatan engkau? Ini pertanyaan yang masuk akal, ya. Kalau ada orang jualan obat jerawat, ternyata jerawatan, kan agak susah juga untuk percaya. Ini mendoakan orang supaya kabul hajatnya, kenapa matanya tidak bisa melihat, kok tidak berdoa supaya disembuhkan oleh Allah? Maka kata Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai anakku, ya bunayya, sesungguhnya qadha Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih aku sukai daripada kembalinya penglihatanku. Beliau ridho, sudah tua, ya, nggak bisa melihat, sudah masanya, ya, diterima beliau. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa yang ingin kita ambil pelajaran? Ini sekedar menceritakan siapa yang mau kita ambil perkataannya ini. Beliau katakan di dalam kitab Nurul Yaqin, kunna nu'allimu auladana siratar rasul wa maghazih kama nu'allimuhumul Qur'an. Adalah kami, kata beliau, itu mengajari anak-anak kami sirah, perjalanan hidup Rasulullah, wa maghazih, dan juga peperangan-peperangan yang diikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Tarikh At-Tabari diceritakan beliau ini selama di Madinah ada 27 kali ghazwah beliau ikuti itu. 27 kali ikut dalam pasukan perang, berjihad di jalan Allah. Usia beliau berapa di Madinah? Di Madinah berapa tahun beliau ini usianya? Diangkat jadi nabi usia 40 tahun.
Di Mekah ada usianya 13 tahun. Berarti 53 tahun beliau itu di Madinah. Usia siapa ya 53? Kelebihan berapa usia Pak? 60? 68, masih kayak Anom aja. 68, alhamdulillah. Pian berapa Pak? Nggih. 70. Masih Anom juga. 70 itu kalau hitungan Masehi berarti 72 pian Pak. Secara Hijriah. 68 itu 70-an lebih pian. Kalau umat baginda Rasul sekitar 60-an aja. Jadi sudah ada bonus Allah beri kelebihan usia. Ya, mudah-mudahan Allah sehatkan pian. Amin. Dan sehatkan kita semuanya untuk ketaatan kepada Allah. Jadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 53 tahun beliau ini sampai usia 63 itu ikut dalam pasukan. Dan kuat beliau itu, kuat. Ketika perang Khandaq, perang Parit itu, ada batu besar tidak bisa memecahkan para sahabat itu. Lapor ke Rasul, Rasul yang ngambil alat itu, pemukul. Rasul 3 kali menghantam itu pecah. Artinya kuat benar beliau ini. Jadi kata Sa'ad bin Abi Waqqas tadi, kembali ke situ, kami ngajari anak kami itu kehidupan Rasulullah dan juga maghazinya. Ada kitab Maghazi karya Al-Waqidi, bagus dibaca itu. Karena banyak pelajaran dari perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Sa'ad bin Abi Waqqas, kama nu'allimuhumul Qur'an, sebagaimana kami mengajari mereka Al-Qur'an. Jadi ajari bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti kita ngajari mereka Al-Qur'an. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga dikatakan, adzibu auladakum ala salati khisalin. Ajari anak kalian itu 3 perkara. Ya, hubbi nabikum wa hubbi ahli baitih. Mencintai nabi kalian, yang kedua mencintai ahlul baitnya. Wa qiraatil Qur'an. Kemudian ajari membaca Al-Qur'an. Kalau sekarang alhamdulillah sudah banyak metode untuk membaca Al-Qur'an. Tinggal ngajari kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak kita ajari mereka, nanti yang dicintai lain. Anak-anak kecil sudah idolanya lain. Yang goyang-goyang TikTok itu yang dijadikan idola. Lalu apa yang kita ajarkan kepada anak-anak kita tentang Rasulullah? Banyak. Kita bisa ajari mereka ya dari Rasulullah lahir sampai Rasulullah wafat. Dan itu kalau diceritakan ya panjang, banyak kitab-kitab biografi, kitab-kitab sirah yang membahas itu semuanya. Tinggal kita sesuaikan dengan anak kita ini usia berapa. Di antara yang kita mesti perhatikan ketika membahas sirah ini adalah mengambil pelajaran dari kejadian. Namanya apa? Ibrah, mengambil ibrah. Ibrah itu apa? Dari kata abaroh. Abaroh itu artinya menyeberang. Seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Beliau tepuk Abdullah bin Umar dalam pundak beliau ini. Hiduplah di dunia seperti ya, orang asing. Orang asing tidak ada teman. Kalau saya ke sini masih banyak teman-teman. Kalau orang asing tidak ada teman. Artinya di dunia ini cuma sebentar, tidak akan ada keinginan tetap. Au abiru sabil, atau orang yang sedang abir, itu artinya menyeberang. Abiru sabil, menyeberang jalan. Dari kata itu muncul kata ibrah. Jadi ada kejadian, kita seberangkan pemahamannya apa yang bisa kita ambil dari kejadian-kejadian itu. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara yang bisa dicontoh dan ini menjadi kewajiban kita semuanya itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah mendapatkan risalah itu beliau menghabiskan waktunya untuk berjuang. Kata beliau, la rohata ba'dal yaum, tidak ada rehat lagi setelah hari ini.
Beliau berjuang. Jadi kalau kita mau mencontoh Rasul, jangan sekedar sebagiannya saja. Ya, giliran poligami, Rasul poligami, senang betul, sunnah Rasul. Bebininya aja. Tapi Rasul itu ngurus keluarga bagaimana? Jarang dipelajari. Rasul itu bersikap adil bagaimana? Rasul memberikan nafkah kepada anak istrinya bagaimana? Rasul mendidik anak-anaknya itu juga mestinya satu paket. Sehingga ada perjuangan Rasul ini yang mestinya kita pelajari. Perjuangan apa? Perjuangan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ketika turun ayat Al-Quran, beliau sampaikan itu. Orang-orang terdekat beliau, istri beliau, alhamdulillah istri baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya menyambut dakwah beliau, sehingga jadi keluarga yang jadi panutan semua orang. Untung Nabi kita bukan Nabiullah Nuh alaihissalam. Kalau Nabi Nuh kita kan nggak punya banyak riwayatnya, istrinya yang durhaka seperti apa. Tapi Rasulullah ini manusia pilihan. Dari sisi manapun kita lihat itu contoh teladan terbaik. Istri awal beliau Khadijah itu mengorbankan seluruh hidup dan hartanya untuk menyupport perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di Makkah itu ya. Kemudian keluarga dekat beliau dakwai. Ada yang menerima, ada yang mendukung tapi tidak mau menerima, ada yang belakangan atau lambat menerimanya setelah Nabi Muhammad dianiaya baru masuk Islam, seperti paman beliau Hamzah bin Abdul Muttalib. Ada yang justru menghalangi. Siapa yang menghalangi dakwah Rasul? Yang paman beliau juga. Sampai ada di dalam Al-Quran. Itu yang anak-anak di belakang, siapa tahukah? Paman Nabi yang menghalangi Rasul. Namanya Abu Lahab. Abu Lahab dengan Abu Jahal ini beda ya. Kalau Abu Jahal itu nama aslinya Amr bin Hisham. Abu Jahal, Amr bin Hisham. Jadi kalau punya anak jangan diberi nama Amr bin Hisham, itu Abu Jahal. Kalau Abu Lahab itu namanya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Jadi masih saudaranya Abu Talib, masih saudaranya Hamzah. Ya. Jadi itu paman baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Lahab ini menghalang-halangi dakwah Rasul. Abu Jahal juga sama. Nah yang menarik, Abu Jahal itu sebelum menghalangi dakwah itu orang bagus. Abu Jahal ini terkenal awalnya sebutannya Abul Hakam. Abul Hakam, bapaknya orang-orang yang bijaksana, pinter dia. Dan usia 30 tahun itu sudah menjadi rujukan orang-orang kafir Quraisy. 30 tahun sudah ikut rapat di Darun Nadwah ya. Kalau sekarang tidak ada lagi tempatnya, itu kelihatannya di mana tidak tahu kita. Sementara orang-orang Quraisy itu biasanya 40 tahun baru diambil pendapatnya itu. Kalau di bawah 40 tahun dianggap belum matang. Tapi kalau Abul Hakam itu 30 tahun sudah, dan pinter dia, pinter. Tapi akhirnya tidak mau masuk Islam, digelari dengan gelar Abu Jahal. Bapaknya kebodohan. Kenapa bodoh? Pertama sudah tahu dia itu Nabi betul. Tahu aja Nabi Muhammad itu betul, tahu aja. Tapi tidak mau taat. Jadi tahu, tidak mau ikut. Tahu itu benar, tidak mau ikut, itu jahil. Tidak cukup itu, dia sudah tidak mau ikut, menghalangi orang-orang yang mau ikut. Kalau tidak mau ikut untuk dirinya sudah tidak begitu masalah. Tapi dia ini jahilnya rangkep-rangkep, menghalangi orang supaya tidak mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memfitnah orang supaya apa? Supaya nggak ikut dengan Nabi. Jadi tahu nggak mau orang lain itu ikut, dihalang-halangi, memberikan informasi yang salah, sengaja memfitnah. Jadi kalau seperti itu ya perilakunya Abu Jahal. Tahu itu betul, tidak mau ikut, justru orang-orang dihalang-halangi supaya ikut, supaya tidak ikut.
Tetapi demikian itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun dihalang-halangi beliau tetap maju hingga 13 tahun di Mekah. Dan kenapa Rasul dimusuhi di Mekah? Dakwah kok dimusuhin? Kenapa kira-kira itu? Itu yang kadang menjadi pertanyaan kita. Kok bisa? Kalau di Indonesia kan dakwah malah disambut. Disambut. Kenapa kira-kira Pak ketawa? Apa perubahan? Jelas dakwah itu ingin mengubah, betul. Dakwah itu ingin mengubah dari yang kurang bagus menjadi bagus. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau bicara toleransi, orang-orang Arab itu toleran mereka, toleran. Coba kita bisa bayangkan, Nabi itu mulai kecil sampai diangkat jadi Nabi tidak pernah ikut nyembah berhala, tidak pernah ikut. Orang nyembah berhala beliau tidak, orang mabuk beliau tidak mau ikut. Tetapi dalam kondisi begitu Nabi masih diberi gelar Al-Amin. Al-Amin, orang yang amanah, orang yang dapat dipercaya. Walaupun tidak ikut ritual orang-orang Arab jahiliyah. Ada Warokoh bin Naufal, itu juga tidak ikut acara-acara orang-orang kafir Quraisy. Tapi tetap tidak diganggu. Artinya itu apa? Toleran kan? Toleran. Terus kenapa setelah dapat risalah itu Rasulullah dicaci maki? Tidak lain dan tidak bukan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada 3 sisi dalam Islam itu yang beliau sampaikan semuanya. Kalau sisi akidah, i'tiqad semata-mata tidak percaya itu tidak dianggap masalah oleh orang-orang Quraisy. Tetapi ketika sisi peradaban, mereka tahu ajaran yang dibawa Rasulullah itu bakalan membuat kekuasaan mereka itu goyang di tengah-tengah masyarakat. Yang bisnis bikin patung akan terkena masalah itu, ya. Sehingga produsen patung pasti protes, nggak boleh nyembah patung. Yang bikin patung akhirnya protes. Kemudian keyakinan mereka itu disampaikan terang-terangan di depan masyarakat. Mereka nyembah berhala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam. Sesungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah itu adalah bahan bakarnya jahannam. Kemudian Al-Walid bin Al-Mughirah, pemimpin yang kemudian melakukan upaya untuk menghina dakwah Rasul, itu dibongkar oleh Rasulullah ketika turun surah Al-Muddatsir. Zarni wa man khalaqtu wahida, kata Allah Subhanahu wa taala, biarkan dengan orang yang kuciptakan sendirian. Wa ja'altu lahu malam mamduda, sudah kuberikan dia itu harta yang banyak. Wa banina syuhuda, dan juga anak-anak. Tsumma yatma'u an azid, kemudian dia ingin bertambah lagi. Itu nyindir Al-Walid bin Al-Mughirah, penguasa Bani Makhzum, bapaknya Khalid. Jadi orang-orang yang seperti itu oleh Al-Quran diungkap keburukannya itu. Abu Lahab, turun ayat disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini pertama bisa kita ambil sifat dakwah Rasul, ya. Kalau kita nuruti sifat dakwah Rasul itu, beliau menyampaikan ide itu terang-terangan. Kalau memang keliru di masyarakat, beliau sampaikan. Dan kalau ini dituruti, memang ya ada kemungkinan tadi yang awalnya bagus bisa jadi tidak bagus. Sebagaimana Rasulullah awalnya Al-Amin, digelari kemudian dikatakan Al-Majnun, orang gila. Sehingga Allah kemudian katakan ma anta bi ni'mati rabbika, apa itu? Yang nun wal qalami wa ma yasqurun. Ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun wa inna laka la'ajran ghairu mamnun, dan seterusnya itu. Allah bela, engkau itu tidak gila. Jadi ini sifat dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan ide secara jelas, keseluruhan, tidak ditutupi. Kalau sekedar mungkin
ayat-ayat jangan membunuh anak perempuan, mungkin mereka masih bisa nerima. Tapi ini yang disampaikan Rasul itu menghunjam ke titik akidah. Orang yang senang nyembah patung diserang, disampaikan keburukan itu. Dalam ayat yang lain Rasul sampaikan, misalnya ayat turun itu, innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dzubaban. Sesungguhnya patung-patung yang kalian sembah itu selain Allah itu tidak bisa bikin satu ekor lalat pun. Coba mereka sembah, disampaikan oleh Nabi, mereka tidak bisa bikin lalat. Wa iyaslubhumudz dzubabu la yastanqidhuhu min. Kalau lalat itu ngambil sesuatu dari patung itu, maka patung itu tidak bisa untuk membela diri, merebut kembali apa yang diambil lalat itu. Ini disampaikan saat itu, saat orang nyembah patung. Ada yang bikin patung dari tepung, dari kue dijadikan patung. Lalat ngambil dari kue yang jadi patung itu, patungnya diam saja. Ini kan mengajak mereka mikir. Jadi dakwah Rasul itu sifatnya terang-terangan. Tentu bukan dalam rangka jelek-jelekkan, enggak. Tapi karena yang memang disampaikan, yang diyakini masyarakat keliru, beliau sampaikan. Jadi kalau mencontoh dakwah Rasul mestinya begitu. Amanah ilmu itu begitu. Amanah ilmu sampaikan, tentu dengan bahasa yang baik, hiasi dengan akhlak yang baik sebagaimana Rasulullah. Apalagi kalau kita dakwahnya itu di tengah-tengah kalangan kaum muslimin, saudara-saudara sendiri. Ya, kalau perkara-perkara ikhtilaf itu ya nggak usah terlalu dibahas, behual, bertengkar gara-gara khilafiyah, ya enggak. Ini kadang salah juga memahami dakwah Rasul ini, harus disampaikan terus seolah-olah perbedaan pendapat yang memang itu masih diakomodir dalam Islam itu seolah-olah beda agama. Ya enggak begitu, enggak. Tapi yang jelas-jelas menyimpang, apalah misalnya yang jelas-jelas menyimpang itu, dan sekarang banyak ini kayak misalnya homoseksual, LGBT, itu ya enggak usah dibela-bela lah. Kalaupun ada orang yang melakukan, dibantu untuk dia keluar dari masalahnya. Jutaan orang di Indonesia yang kayak gitu itu. Kita ada pernah ngisi kuliah subuh di satu masjid di Banjarbaru, bahas tentang itu. Setelah itu ada dokter di rumah sakit jiwa. Dulu namanya Rumah Sakit Jiwa Ansari Saleh di Kayu Tangi. Sekarang Sambang Lihum. Sambang Lihum itu artinya senyum ya, lihum. Dia itu cerita menangani beberapa pasien yang memiliki masalah itu. Pegawai sudah punya istri, punya anak, tetapi kecenderungannya berubah, ingin ke sesama jenis. Jadi jatuh cinta lagi tapi kepada sesama pria. Coba, mudah-mudahan Allah jauhkan kita, anak-anak kita dari itu. Kalau kita akan merasa tidak mungkin ya rasanya dengan laki-laki itu rasa tidak mungkin. Tetapi bisa saja terjadi itu. Awalnya normal seperti itu. Tapi untungnya masih ada keinginan untuk sadar, tahu itu jalan yang salah, akhirnya berobat ke dokter ini. Mestinya itu diselesaikan, dibantu keluar dari persoalannya. Jangan kemudian yang terjadi sekarang dicari-carikan dalil. Boleh. Bukan kampus umum itu, kampus Islam ada di Semarang itu dulu ya. Bikin jurnal itu judulnya Indahnya Perkawinan Sesama Jenis. Cari-carikan dalilnya. Karena mencari ya dapat. Cari itu dapat aja, dipelintir-pelintir ke sana. Ada ayatnya yang dia tafsiri, kemudian ya Al-Qur'an itu tidak melarang. Nah itu jelas sebuah penyimpangan ya, karena agama-agama yang ada ini tidak ada yang membolehkan itu, tidak ada. Apalagi Islam. Dalam Islam sendiri liwat itu jelas hukumannya. Jadi saya sampaikan, untuk persoalan ikhtilaf kita bisa toleran. Tapi untuk persoalan yang para kaum muslimin sudah ijma, tidak ada perbedaan pendapat, jangan kita cari-cari ini. Sekarang itu semangatnya kadang begitu. Dan inilah yang menjadikan Rasulullah SAW ketika memang perkara yang itu jelas, beliau sampaikan. Tidak peduli manusia senang apa enggak. Akhirnya beliau itu
hadapkan pada kondisi sulit, apalagi ya di akhir-akhir hayat paman beliau Abu Thalib yang selama hidup itu membela beliau, itu didatangi bolak-balik, dilobi oleh orang-orang kafir Quraisy. Mau ditawari apa? Ingin harta. In arada malan, kalau dia itu ingin harta, wahai Abu Thalib, ja'alnahu aktsarana malan, kami jadikan keponakan engkau itu orang yang paling banyak hartanya di antara kita. In arada sultan malaknahu alaina, kata mereka. Kalau Muhammad ini ingin kekuasaan, sekedar ingin kekuasaan, kami angkat dia jadi raja kami. Tapi Rasulullah kan tidak ingin itu. Rasulullah itu ingin kekuasaan, itu dituntun oleh Allah Ta'ala. Di dalam Al-Quran itu ketika mau hijrah itu, ayat yang menjadi titik awal hijrahnya Nabi itu kan ayat itu, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, masukkan aku ke tempat masuk yang benar, keluarkan aku dari tempat keluar yang benar. Kemudian waj'al li min ladunka sultanan nasira, jadikan untukku dari sisi engkau kekuasaan yang menolong. Jadikan kekuasaan yang menolong. Apa maksudnya? Di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir misalnya mengutip Qatadah, maksudnya adalah naswiran li kitabihi, kekuasaan yang menolong kitab Allah Ta'ala, wali faraidhihi, menolong apa? Diterapkannya kefarduan dari Allah Ta'ala, wali iqamati dinihi, menolong untuk menegakkan agama Allah Ta'ala. Jadi kekuasaan seperti itu yang diminta Rasulullah, bukan sekedar kekuasaan jadi penguasa tapi tidak mampu, tidak punya daya untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ditawari itu tidak mau beliau. Akhirnya Rasulullah mengatakan ke pamannya yang membujuk Nabi Muhammad. Sebelumnya itu sudah dicari cara untuk menghentikan dakwah Rasul. Apa jawab Rasulullah? Wallahi ya'am, demi Allah wahai paman, law wada'us syamsa fi yamini, andai mereka mampu untuk meletakkan matahari di samping kananku, wal qamara fi yasari, rembulan di samping kiriku, itu hal yang mustahil kan? Jangankan kekuasaan, harta, kemuliaan, kedudukan, matahari mereka mampu berikan, rembulan mereka mampu berikan. Ala an atruka hadzal amr, agar aku meninggalkan perkara ini, yakni perkara dakwah itu, hatta yulhirahullah au ahlakadunah au ahlikadunah ma taraktu, sampai Allah menangkan aku atau aku hancur bersama ini, aku tidak akan meninggalkannya. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam teguh. Nah itu yang perlu kita contoh. Sifat itu, sifat keistiqomahan beliau, perjuangan beliau, apapun beliau korbankan untuk memegang apa yang benar, tidak bisa ditukar dengan apapun. Jadi itu yang kemudian Allah sendiri, ya, pelajaran berikutnya itu, kalau kita betul-betul memegang aturan Allah Ta'ala, Allah akan berikan jalan keluar walaupun kelihatannya mungkin semakin sulit, ya, kan dakwah Rasul 13 tahun itu bukannya tambah meningkat pesat, di ujung-ujung dakwah itu makin sulit. Bismillah. Makin sulit. Kata Imam Syafi'i, ingat aja kalau malam itu tambah gelap, makin gelap, itu tandanya fajar akan terbit. Fajar akan terbit. Jadi kondisi itu kalau sudah saking sulitnya, itu tanda kemenangan akan datang. Kalau catatannya, kalau tetap teguh dan istiqomah. Kalau tetap teguh dan istiqomah. Hingga akhirnya apa? Pasca wafatnya Abu Thalib, pasca wafatnya istri baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pasca Isra Mi'raj, itu bukannya tambah bagus, tapi tambah sedikit kaum muslimin, tambah sedikit. Orang-orang kafir Quraisy tambah kuat menekan Islam, tambah kuat, sehingga Rasulullah kemudian melakukan upaya untuk mendatangi para orang-orang suku-suku yang kuat di sekitar kota
Makkah. Lobby-lobby kekuasaan kalau bahasa sekarang. Karena kalau tidak ada orang kuat susah juga dakwah itu. Beliau datangi orang-orang Taif dengan anak angkat beliau yakni Zaid bin Harithah, datang ke sana. Untuk apa? Minta perlindungan dakwah supaya tidak dianiaya. Ini juga bisa kita ambil pelajaran sekarang kita ini Islam, tidak ada yang menganiaya kita. Mau sholat sepuasnya, mau belajar sepuasnya, mau berdakwah atau apa ya. Tapi nanti ada yang mempersekusi ya urusan lain. Tapi tidak seperti Rasulullah dulu. Datang ke Taif, di sana diusir. Coba orang yang mulia diusir. Dilempari oleh anak-anak, ikut melempari batu. Sehingga Rasulullah itu lari. Kemudian berhenti di kebun kurmanya putranya Utbah bin Rabi'ah, mertuanya Abu Sufyan, bapaknya Hindun. Nah di situ kemudian malaikat Jibril di dalam ini kan menawarkan, kalau engkau mau ku hancurkan itu orang-orang Taif. Kata Rasulullah, enggak, aku berharap anak cucu mereka itu masih nanti kelak akan menerima dakwah ini. Dan betul, betul. Jadi dakwahnya Nabi itu tadi karena kecintaan itu tidak kemudian dilempari kemudian beliau balas dendam. Ya sudahlah Jibril, hancurkan semua. Tidak begitu beliau. Nah, beliau pulang ke Mekah setelah ditolak orang Taif itu, orang Mekah tambah menekan dakwah beliau. Jadi orang Mekah tahu ini minta perlindungan tidak diterima, ya, tambah marah mereka. Sehingga beliau masuk kota Mekah itu dilindungi oleh Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi. Beliau tidak hanya Taif, ada di dalam Sirah Ibnu Ishaq. Ada 15 kabilah beliau datangi, 15 suku, dan ditolak. Ada yang kemudian mau menerima beliau dari Bani Amir. Tapi ini kayak mau ngajak koalisi gitu ya. Kata Bani Amir, kalau kami dukung engkau, setelah engkau itu siapa yang berkuasa? Karena mereka tahu dakwah Rasul ini pasti akan menjadikan berkuasa. Karena apa? Rasul sendiri katakan, tawarkan kepada orang-orang Quraisy, yang kau minta itu apa Muhammad? Kata orang Quraisy ke Abu Thalib. Abu Thalib kemudian menyampaikan kepada Nabi, aku minta cuma satu perkataan, kata Nabi Muhammad, yang kalau satu perkataan itu kalian ucapkan, mereka mau ucapkan, mereka akan menguasai Arab dan orang bukan Arab. Ini kan isyarat nih, kalau Islam itu akan berkuasa. Abu Jahal mengatakan, jangankan satu perkataan, 10 pun kami kasih. Apa perkataan itu? Katakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akhirnya mereka ini tepuk tangan mereka. Apakah engkau akan mengganti Tuhan kita yang banyak itu dengan Tuhan yang satu saja? Aneh engkau ini Muhammad. Tuhan kita banyak kok diganti satu. Orang Bani Amr bin Soswah ini kemudian tanya, siapa yang berkuasa setelah engkau wahai Muhammad? Apakah kami itu akan menjadi pengganti engkau kelak? Apa kata Rasulullah SAW? Al-amru inallah yada'uhu haitsu yasha. Urusan kekuasaan ini urusan Allah Ta'ala. Dia yang akan meletakkannya, memberikannya kepada siapa yang dia kehendaki. Sehingga akhirnya orang Bani Amr yang awalnya mau mendukung Rasul tidak jadi. Resiko kita dukung engkau itu kita hadapkan dada-dada kami kepada orang Arab, dan kami tidak dapat apa-apa. Di situ juga pelajarannya apa? Bahwasanya itu betul Rasulullah itu tidak sekedar mikir kekuasaan. Kalau mau sekedar kekuasaan dapat itu dari Bani Amir. Tapi Rasul tidak mau. Sampai akhirnya keteguhan itu Allah berikan jalan keluar. Datang orang-orang Yathrib, sekarang namanya Madinah, ya, pada musim haji datang 6 orang. Terjadilah itu Ikrar Aqobah pertama, Baiat Aqobah pertama. Setelah itu mereka pulang haji, diutuslah namanya sahabat Mus'ab bin Umair, ya, nemeni 6 orang ini untuk berdakwah di Madinah. Jadi Mus'ab bin Umair ini juga sama, ini anak yang kemudian melarikan diri dari ibunya karena ibunya tidak setuju. Usianya baru sekitar 24 tahun. 24 tahun. Saat tadi masih belasan tahun. Tapi ini menjadi dutanya Rasul di Madinah, nyampaikan dakwah. Jangan dibayangkan ruangannya AC nyaman begini, jangan.
kadang di kebun-kebun kurma milik orang-orang di Madinah dakwah. Singkat cerita ada ini orang-orang Yathrib ini melihat dakwah Sayyidina Mus'ab bin Umair ini, kemudian banyak masuk Islam. Ada yang tidak setuju. Salah satunya itu adalah Sa'ad bin Mu'adz. Usianya masih 30 tahunan juga. Wafat usia 36 tahun kalau tidak salah, Sa'ad bin Mu'adz. Tapi pengaruhnya luar biasa. Dia ini saudaranya As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah ini 6 orang yang ikut membaiat Aqabah pertama itu. Jadi dengan As'ad bin Zurarah dengan Mus'ab bin Umair, dakwah berkembang di Madinah. Sa'ad bin Mu'adz pimpinan suku merasa terganggu, nyuruh bubarin. Tapi atas izin Allah justru dijelasin oleh Mus'ab bin Umair masuk Islam. Jadi dakwah itu bisa membalik begitu, tidak perlu lama-lama. Dijelasin oleh Sayyidina Mus'ab bin Umair masuk Islam. Dan ketika masuk Islam beda dengan masuk Islamnya orang lain. Beliau masuk Islam mengajak kaumnya. Itu cerita itu bisa bukan ngarang ya, sampean bisa baca kitab Sirah Ibnu Hisham misalnya, Sirah Nabawiyah, ada Ibnu Ishaq, kitab-kitab bahari. Beliau Sa'ad bin Mu'adz ini mengajak kaumnya. Beliau bertanya di dalam Sirah Ibnu Hisham, ditanyakan oleh beliau, kaifa ta'lamuna amri fikum, nanya kepada rakyatnya nih, kalian memandang aku, kepemimpinanku ini bagaimana menurut kalian? Ternyata rakyatnya ini Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz ini pemimpin tapi kerja keras, tidak korupsi, tidak. Untuk menghidupi keluarganya beliau kerja. Sampai di dalam kitabnya Imam Asy-Syarakhsi itu beliau salaman dengan Nabi. Suatu ketika Nabi ini melihat tangan beliau ngapal apa bahasanya? Yang kasar itu. Kalau orang Jawa tahu ngapal. Rasul tanya, ini tangan kok gini nih kenapa? Kata Sa'ad bin Mu'adz, ini tangan, ya aku kerja untuk mencari nafkah untuk keluarga. Kepala suku kayak gitu ya, kalau kepala suku yang lain bisa aja narik anak buah semua ya, setoran. Beliau enggak. Rasulullah di kitabnya Imam Asy-Syarakhsi itu mencium tangannya Sa'ad itu dengan mengatakan kafani yuhibbuhumallahu ta'ala. Ini dua tangan yang Allah cintai, Allah senang. Orang bekerja keras itu Allah senang, asal halal ya. Nah, Sa'ad bin Mu'adz ini katakan kepada kaumnya, gimana kalian ketahui kepemimpinanku di tengah kalian itu? Sudah isya kayak? Apa jawab kaumnya itu? Ya, Sayyiduna, engkau ini pemimpin kami. Wa afdaluna ra'yan, engkau ini orang yang paling bagus pemikirannya di antara kami. Wa aimanuna naqibah, engkau orang yang pemimpin yang paling amanah. Jadi kaumnya memuji itu. Apa jawaban Sa'ad? Kata Sa'ad, fa inna kalama rijalikum wa nisaikum alayya haram hatta tu'minu billahi wa rasulih. Perkataan, pujian kalian semuanya itu haram atasku. Tidak pantas aku jadi pemimpin kalian yang kalian puji itu kalau kalian tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini coba bisa dibayangkan ya, baru masuk Islam pagi, sorenya itu sudah di dalam Sirah Ibnu Hisham satu kabilah masuk Islam itu. Satu kabilah masuk Islam. Itu Sa'ad bin Mu'adz. Tidak tanggung-tanggung masuk Islam itu. Kekuasaan beliau pertaruhkan. Padahal sebagian orang kayak Heraklius itu kan disurati Nabi itu. Heraklius, kaisar Romawi. Di Sahih Bukhari itu ada suratnya itu, bunyinya itu. Salah satunya itu Rasulullah katakan apa? Fa inni ad'uka bi di'ayatil Islam aslim taslam yu'tikallah ajraka marratain. Aku mengajak engkau dengan ajakan Islam. Masuk Islamah engkau wahai Heraklius, engkau akan selamat. Allah akan memberikan kepada engkau pahala 2 kali lipat. Fa in tawallaita fa innama 'alaika itsmul arisiyyin. Kalau engkau enggak mau, engkau menanggung dosa rakyat engkau. Heraklius sebetulnya ingin masuk Islam itu. Tapi lihat di pejabat-pejabat itu. Pejabat ini kelihatannya tidak senang. Akhirnya tidak masuk Islam, cuma berbuat baik aja. Heraklius, Sa'ad bin Mu'adz enggak begitu. Punya kekuasaan, gunakan untuk dakwah. Punya wewenang, gunakan untuk dakwah. Beliau pertaruhkan itu.
Kalau punya kekuasaan, punya jabatan untuk menghalangi dakwah, itu kekuasaan yang justru menjadikan sesalan nanti di hari akhir. Itu dilihat di surah apa itu, Al-Ma'arij rasanya, atau Al-Haqqah itu, yang ketika dimasukkan neraka itu menerima, belum masuk neraka itu menerima catatan. Wa amman utiya kitabahu wara'a dhahrihi apa? Bishimalihi. Ya, fasaufa yaqulu ya laitani lam utiya kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah. Apa ungkapannya? Halaka anni sultaniyah. Kekuasaan sudah hilang, menyesal di akhirat itu. Tapi ini Sa'ad bin Mu'adz enggak gunakan kekuasaannya. Allah berikan ucapan dia itu dituruti kaumnya, dia gunakan membela Islam. Membela Islam. Jadi tidak mau dipuji. Namanya pemimpin kalau rakyatnya tidak nurut masuk Islam, tidak selamat, kan tidak ada gunanya itu. Tidak ada gunanya. Punya kekuasaan, punya jabatan, tidak digunakan rakyatnya itu, tidak ada pengaruh positif untuk kebahagiaan di akhirat, tidak bisa itu dikatakan sukses. Pemimpin sukses itu kalau bisa membawa yang dipimpinnya ini taat pada Allah Ta'ala, bisa menyelamatkan yang dibawanya itu bukan hanya selamat di dunia, tapi selamat sampai akhirat. Itu baru pemimpin yang benar. Yang kata Sa'ad bin Mu'adz tadi, haram pujian itu kalau kalian tidak beriman. Artinya pemimpin kalau tidak bisa ngajak umatnya itu beriman, gagal dia. Pemimpin yang kemudian tetap membiarkan maksiat di tengah-tengah umatnya, sebetulnya gagal. Akhirnya apa? Masuk Islam. Jadi musim haji kemudian beliau, musim haji berikutnya ada 73 ya, 73 atau 75 itu nanti. Ada perempuannya di situ. Kemudian terjadilah ikrar atau baiat Aqobah kedua. Ya, baiat Aqobah kedua. Yang ini mereka bukan sekedar masuk Islam, tapi mereka mengangkat Nabi sebagai pemimpin mereka. Siap mengorbankan harta, nyawa, bahkan pemimpin mereka kalaupun mati sekalipun mereka siap membela Nabi. Siap membela Nabi. Tapi mereka bertanya dulu, sebagaimana pertanyaan kalau orang-orang Bani Amr itu mereka tanya, kalau engkau menang kami dapat apa? Ya, apakah kekuasaan ini setelah engkau kami yang pegang? Itu pertanyaan Bani Amr. Tapi pertanyaan orang-orang Madinah menanya, kalau kami penuhi janji itu untuk kami apa? Kata Rasulullah, surga. Akhirnya mereka segera menjabat tangan Rasulullah, membaiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu terjadi bulan Zulhijjah, musim haji. Ya, tahun 1 sebelum Hijriah, tahun 1 sebelum Hijriah. Makanya di dalam kitab Fathul Bari, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu kan membahas kenapa tahun baru Hijriah itu hitungannya kok di bulan Muharram. Padahal Rasul itu hijrahnya berangkatnya bulan apa? Rasul dari Mekah ke Madinah ini bulan apa? Berangkatnya bulan Rabiul Awal, bukan Muharram. Nah, beliau Imam Ibnu Hajar itu menjelaskan kenapa mulai Muharram, karena adanya azam, tekad untuk hijrah itu Muharram. Jadi Zulhijjah pasca perjanjian Hudaybiyah itulah Rasulullah ya, ada keinginan ini, beliau sudah diangkat jadi pemimpin Madinah. Beliau sudah bertekad untuk ke Madinah, tinggal nunggu perintah. Nah, perintahnya itu ya ayat tadi. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin, itu perintahnya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini di Mekah selesai, tinggal di Madinah. Pelajarannya tadi paling tidak kita dapat pertama keteguhan. Jalani saja apa yang Allah wajibkan kepada kita. Allah akan berikan jalan sendiri. Urusan apapun, urusan sampean pekerjaan atau apa, bersikap luruslah. Ikuti hukum-hukum Allah taala. Ya. Allah akan siapkan jalan-jalan itu. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya, dan kita semakin semangat untuk mengkaji dan mengambil pelajaran dari sirah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.